Selamat pagi semua. Mari kita awali renungan pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar siapapun yang percaya kepada Putramu tidak ada yang hilang. Engkau menjamin kebahagiaan kami di dunia ini maupun di akhirat. Bukalah hati kami akan firman-Mu di awal hari yang baru ini. Semoga firman-Mu meneguhkan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hari ini seluruh gereja merayakan hari raya mengenang arwah semua orang beriman. Dalam bacaan suci yang kita dengar tadi, Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita sekalian yang percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan yang kekal. Melihat dan percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jaminan Tuhan Yesus ini tentu menuntut dari pihak kita ada perjuangan, ada usaha untuk menjadi orang yang percaya. Sebagai manusia, kita rapuh, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita perlu pembersihan terus-menerus. Mereka yang telah meninggal dunia, mereka juga butuh pembersihan terus-menerus, agar mereka layak menghadap takhta Allah yang penuh dengan cahaya yang begitu kemilau, membutuhkan kesucian juga dari pihak kita. Setiap orang yang mau menghadap takhta Allah membutuhkan pembersihan terus-menerus. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, mereka yang telah meninggal dunia butuh pembersihan. Ada yang meninggal tetapi belum berdamai dengan sesamanya. Dosa-dosa yang kita lakukan dan akibat-akibatnya masih membutuhkan pembersihan sebelum kita bertemu dengan Allah, sumber segala kesucian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus dalam 1 Kor 3 10-15 mengatakan kepada kita sekalian bahwa setiap orang beriman membangun dasarnya atas Kristus, tetapi ada yang membangun hidupnya atas dasar yang tidak kuat, dan pada akhirnya kita akan diuji dengan api. Dan dalam Ibrani 12:29 dikatakan, sebab Allah kita api yang menghanguskan. Oleh karena itu, gereja mengajak kita sekalian pada tanggal 2 November kita pergi ke kubur, membakar lilin,
berdoa untuk mereka yang masih membutuhkan bantuan doa kita, supaya mereka dibersihkan dan layak di hadirat Tuhan. Syukurlah bahwa ada keluarga kita yang sudah berbahagia di surga. Ketika kita datang mengenang mereka, mereka yang sudah ada dalam surga akan mendoakan kita sekalian. Sedangkan mereka yang masih ada di tempat penyucian, dengan doa-doa kita, mereka dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh bersukacita selamanya di dalam surga. Janji Tuhan Yesus bagi kita, perlu ada perjuangan dari pihak kita. Oleh karena kita yang sedang ada dalam gereja perjuangan, kita wajib mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kiranya dengan doa-doa kita, mereka berbahagia di surga. Inilah inti dari hari kita mendoakan arwah kaum beriman yang sudah meninggal dunia. Semoga dengan doa-doa kita, mereka layak di hadirat Tuhan dan boleh berbahagia selamanya bersama para kudus di surga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu atas jaminan keselamatan yang kau berikan kepada orang yang percaya kepada putra-Mu. Semoga dengan doa-doa kami, saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia, kau bersihkan dari dosa-dosa mereka, dan mereka layak boleh menikmati sukacita abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.